Jam berapa? Dengeran suara kamu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Udah pada mandi hari ini? Belum pada mandi? Oke. Belum pada sarapan? Belum sarapan juga? Nanti makin pusing lagi kalau ditambah struktur data. Enggak, insya Allah. Enggak, Bu. Aman. Aman ya? Aman. Oke, untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan kelas pengganti hari Rabu kemarin. Untuk absensi silakan absen untuk hari ini. Sudah saya buatkan session absen di Spada. Untuk absennya saya nggak batasin untuk 90 menitnya. Jadi kalian boleh absen sampai pukul 22 dan bisa present sampai pukul 22. Ini tunggu sebentar. Jadi absensi sampai pukul 22 malam. Untuk hari ini pembahasannya adalah materi minggu kemarin, percabangan if else. Share screen saya sudah tampil semuanya? Sudah, Bu. Oke. Untuk hari ini kalau mau off cam nggak apa-apa, biar kuota kalian juga irit, biar sinyalnya juga mendukung. Jadi untuk if else, sebenarnya kalian semua udah pernah bahas if else nggak sih di mata kuliahnya Pak Maji ya? Sudah. Pemrograman dasar ya? Ya. Ya, jadi sekarang kita kemarin langsung bahas teori, langsung praktikum apa bahas teorinya dulu? Teorinya dulu. Teori, Bu, teori. Habis teori baru praktek. Mikrofon unmute mati, Mbak, mikrofon. Berarti ini tinggal kita mengulas aja ya untuk percabangan if else. Jadi kita bahas untuk teorinya dulu. Jadi percabangan itu statement-statement yang terdapat dalam sebuah blok percabangan yang hanya dieksekusi
jika kondisi yang didefinisikan itu terpenuhi. Jadi if else itu ada yang kondisi benar dan ada yang kondisi salah. Nah, kalau misalnya kondisi salah itu dia jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement tersebut tidak akan dieksekusi. Jadi ada if, else. If itu dia kondisi benarnya. Kemudian kalau else itu kondisi salahnya. Contohnya seperti ini. Jika Andi lulus ujian, maka Andi akan dibelikan sepeda motor oleh ayahnya. Berarti pernyataan bernilai benarnya itu adalah jika Andi lulus ujian. Di sini pernyataan benar. Di sini statementnya, kondisinya, di sini pernyataan benarnya. Jadi dia nggak ada else-nya. Jadi ini if Andi lulus ujian, ini kondisinya. Jika Andi lulus ujian, maka Andi akan dibelikan sepeda motor oleh ayahnya. Ini if doang. Beda sama ini. Kalau yang ini, jika nilai algoritma dan struktur data saya A, berarti ini adalah kondisinya. Kondisi yang harus terpenuhi. Kemudian saya akan mentraktir teman sekelas. Ini berarti kondisi benarnya. Kemudian, jika nilai saya B, ini kondisi yang kedua, saya tidak akan mentraktir teman. Ini statement untuk yang kondisi kedua. Ini kondisi pertama. Ini kondisi pertama. Di sini kondisi kedua. Kemudian ada kondisi ketiga. Kondisi ketiga, jika nilai saya C, kemudian statementnya adalah saya akan mengulang di semester depan. Berarti di sini ada berapa kondisi? 3. Kalau misalnya 3 kondisi, berarti kalau if, kan di sini if, habis itu apa? Else if, belajar if. if. Berarti ada if, If. else if, Else. If. kemudian Else. else. Paham sampai sini? Jadi untuk jenis percabangannya itu ada 3. Yang pertama adalah struktur if satu kondisi. Ini ada satu kondisi. Kemudian ada 2 kondisi. Dan ada 3 kondisi atau lebih. Untuk struktur if itu digunakan untuk menguji sebuah kondisi. Bila kondisi yang diuji terpenuhi, program akan menjalankan pernyataan tertentu atau statementnya. Statement apa yang ada di dalam kondisi tersebut. Nah, kemudian bila kondisi yang diuji salah atau tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan pernyataan lain. Kalau misalnya ada pernyataan lain, kalau misalnya nggak ada pernyataan lain, berarti program itu akan berhenti. Contohnya struktur if satu kondisi. Nah, di sini ada if ekspresi itu dia kondisinya, kemudian statementnya. Contohnya kayak yang tadi. Nih di sini. Jika Andi lulus ujian, maka Andi akan dibelikan sepeda motor oleh ayahnya. Berarti kalau masuk ke sini if jika ekspresi kondisi Andi lulus ujian, statementnya dibelikan motor oleh ayahnya. Dibelikan motor oleh ayahnya. Atau misalnya bisa statementnya itu nggak cukup satu, statementnya ada 2. Berarti if Andi lulus ujian, statementnya Andi dibelikan motor oleh ayahnya. Yang kedua misalnya Andi kalau dibeliin motor berarti Andi membuat SIM. Bedanya yang pertama sama yang kedua, karena di sini cuma satu statement. Dilihat di sini karena cuma satu statement, jadi dia tanpa kurung kurawal. Nih, tanpa kurung kurawal.
Andi Setiawan. Oh, Iko kelas apa Mundi? Kelas B apa kelas C? kelas C aku. Fajrinya kemana? Fajrinya itu tidur paling. Kalau nggak ke pasar. Oh. Oke. Ibunya kemana cuy? Tempatku ibunya hilang. Info Madang Slur. Geger geden. Info Madang. Ada yang pawon. Kalau udah balik, Cak. Pawonmu belandi, Mbak. Putri kono sebelah kamar mandi. Cak. Udah balik, Cak. Sarapan sik ngap. Harapan sing akeh dan kuat. Iya. Paham malah sampean. Tolong lihat grup ya, teman-teman. Laptop Tapi ya. HP ibunya ngeblank. Waduh. Laptop ibunya lagi Jual. ngeblank Jual, sama ganti yang mental. baru. Ini kucing. Madang sik men kuat. Kan kuat. Mangguli gabah. Duh, kowe tiga gabah barang lah. Perpanen menang. Permanen. Sherlock. R-nya apa rampok? Iyalah. Dewi Kurnia kan api rabi. Masa iya? Yo Waduh. rapi masa iya arep nganu. Dia kan dengis tunangan. Terus Ora nonjoki ngene omahe arek-arek. aku ora tau share. Ratu Kok tak kunjung. Sherlock. Guys, Tonjokane gabah sak karo Wih. gelem. cocote sultan nek ding. Tonjokane gabah sekarung. Ya tapi kowe mau balik nene karo gabah rong-karung. Tak tambahi wedhus cemple siji. Kecemple lho golek dingu urung tentu urip. Soe-soe mati. Ora untung. Di calon bojomu kon ngarit piye to? Piye to? Ojo no, golek ireng piye kean. Lah Oh, jarene kok enggak kudu kaya aku, terima Coy. apa adanya. Kok irengnya saingan karo aku piye? Lah jarene calonmu good looking. Apa? Rotok mendung. Oh, ning kene ya mendung. Arek ngelar gabah males. Iya ora digelar arek panas kok. Ampun nek sing ngewangi mamaku sik dinas. Dileren sanding luweng ngono lho. Bakar. Bakar boto, bakar pitik. Ayo total. Iki aku cek nganu bakar boto iki. Bakar tembe oleh. Bakar boto, rene yo. Ada aku arek iki, guys. Dwi Kurniai ora cah kuno kuwi to. Iya. Omae tak dudoi sing dalane umpelek. Tanding bakul tahu ya ta? Ora sing lewat mobil-mobil muat budin. Buan sing samping bakul tahu. Dalan sawah, Cuk. Lho omahku lu mewah mepet sawah. Oh iya. Piye lho benino golek keong. Golek keong. Ini ibunya kemana? Ibunya Ini ngebleng laptop e. Laptopnya ngeblank mental. Oh ya deh. Saiki dosennya Dwi Kurnia iki lho, kon jelasne apa ngono tentang laser ya kan. Oh ya gue. Aku ki ya serabutan apa iso. Tentang apa ndang serabutan? Kepemimpinan. Namanya.
Ngomong kopro. Sarapan karo apa ya rata-rata? Kota kayak kucing. Anu iki, rendang, Sayur gori apa sayur pun? sargori, Ikan tak bertulang, terong. terong, Nyontrot terong. nyontrot. Nyontrot iya apa? Blenyek. Oh, bener. Aku tengok Suara kalau saya lele terdengar? itu loh, gitu. Wes. Ngomongnya sayur gori ning kono. Yo, Tes. Kono mbah harum mbok. Coba di tes, Bu. Tes. Oke. Terdengar? Dengar, Bu. Oke, denger kok Bu, denger. Oke. Jadi di sini nih. Udah, ini belum laptop. Kau masih di paketan nggak, Jom? Ada paketan nggak? Penting bentar ya, Pak. Paketan udah habis ya. Kau mau nge-zoom. Nah, di sini. Di sini. Udah tampil share screen saya? Udah, Bu. udah. Makanya pakai ini gede bener. Ya, ternyata gede bener. Contoh if, Bu. Oke, kita Kondisi sekarang. ini ya. Yang kurung kurawe itu. Statement kedua. Nah, itu, Bu. Ya, tunggu dulu. Saya ini pakai zoom-nya zoom web ini, jadi anotasinya di mana ya? Kalian kuliah jam berapa hari ini? Jam 9 udah masuk. Jam 9 udah masuk. Aduh, ini jam berapa ini? 9:01. Harusnya udah masuk dong ya. Kuliah apa? Agama. Jam 10. Tapi mulai pelajaran jam 10 sih, Bu. Ya jam segini paling absen. Zoom juga nggak? Enggak. Enggak, Bu, biasanya. Ya, share screen. Presentasi lewat Spada. Presentasi lewat Spada. Diskusi, Bu. Berkuliahnya siapa? Aika 2. Ibu Irawati. Ibu Irawati. Ibu Iswati. Iswati. Share screen saya masih tampil? Hilang, Enggak Bu. ada, Bu. Hilang, Bu. Hilang. Hilang, Bu. Tunggu ya, saya ini pakai Zoom web ini, jadi saya bingung. Baik, Bu. Emang nggak pakai aplikasi Zoom, Bu? Saya pakai komputer kantor ini. Itu laptopnya agak sulit, minta restart daripada kelamaan nunggu. Sudah tampil? Ya, Bu. Kalau nggak bisa pakai anotasi, gimana saya ngoret-ngoretnya ya? Sini. Jadi di sini ya tadi ya. Kalau misalnya saya lanjutkan, kalau misalnya dia statementnya cuma satu, dia nggak perlu pakai kurung kurawal, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian khawatir, boleh juga misalnya kalian pakai kurung kurawal seperti ini.
nggak ada yang larang juga. Seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalnya statementnya itu lebih dari satu, misalnya di sini kan ada 2 statement nih. Misalnya ini tanpa kurung kurawal, yang dijalankan pasti yang ini doang. Statement pertama. Yang kedua, pasti akan dijalankan tanpa melihat kondisi yang ini. Nih, misalnya if di sini nilai lebih besar daripada 80, statementnya misalnya HM-nya adalah A. Kemudian di sini dia statement kedua lulus. Ini ya. Nah, sedangkan dia tanpa kurung kurawal nih. Nah, terus ternyata kenyataannya nilai dia adalah 50. Berarti kan harusnya yang dua ini nggak dijalankan. Tapi karena di sini nggak pakai kurung kurawal, ininya nggak dijalankan, ya tetap dijalankan. Berarti nanti kalau misalnya kalian jalankan program ini, dia si out-nya tetap aja lulus, tapi tanpa nilai A. Kalau misalnya di sini nilainya adalah 90, berarti yang tampil itu nilainya HM-nya A sama lulus. Dia ditampilkan semua di output-nya. Sampai sini paham? Kamu. Paham kenapa harus ada kurung kurawal ada kurung kurawal? Kenapa yang di sini ada kurung kurawal ya? Jadi kurung kurawal itu untuk biar 2 statement itu sama-sama dijalankan dengan ekspresi atau kondisi yang sudah ditentukan. Ya, Bu. Kalau Selanjutnya misalkan flowchart-nya 3 tuh sama aja Bu ya? Kayak 3. Misalnya di sini statement-nya ada Iya. 3. beda apa Yang sama? penting ada di dalam kurung kurawal. Sama. Penting ada di dalam kurung kurawal. Mau statement-nya di sini 10 juga nggak masalah. Yang penting ada kurung kurawal. Kurung kurawal. Berarti kalau ini kurung kurawalnya tutupnya di sini nih. Iya. Berarti statement ini masih punya yang ini. Kecuali gini ada 2 statement, terus ada tutup kurung kurawalnya sebelah sini. Berarti cuma 2 ini. Yang Statement ini 1 dan 2. Statement kan 3. sebenarnya yang if gitu. Mungkin tanyain. Kan kalau itu kan satu kondisi Bu. Nah, kalau misalkan 3 atau 4 kondisi gitu, sama aja Pak. Nanti kita pelajari setelah ini. Oke. Oke, untuk flowchart-nya di sini ada simbol booleannya, simbol if-nya. If-nya ada di dalam sini. Misalnya if udah apa? If Andi lulus ujian atau if nilainya lebih besar daripada 80. Kalau misalnya true, berarti di sini statement-nya adalah lulus. Kalau false, berarti dia adalah N di sini. Paham sampai sini? Jadi ini nggak ada else. Jadi ini kalau flowchart, nanti kita pas pertemuan luring kali ya, kita belajar flowchart gambar di papan tulis. Kalau misalnya dia flowchart, dia kan ada beberapa simbol nih. Nah, kalau untuk if itu simbolnya adalah boolean expression. Jadi, if-nya itu ada di dalam sini. Misalnya, if nilai lebih besar daripada, misalnya di sini ada if, tadi nilai lebih besar daripada 80. Misalnya di sininya. Kalau true, nah kalau misalnya statement ini terpenuhi, maka dia punya statement lagi. Statementnya tadi apa? Berarti HM-nya adalah A. Nah, false. Kalau misalnya nilai ini tidak terpenuhi, maka dia N di sini. Dia udah selesai prosesnya, atau dia melanjutkan ke proses yang lain. Proses yang lain itu berarti bukan bagian dari if ini. Paham sampai sini? Paham atau bingung? Kalau paham, kita lanjutkan ke struktur if 2 kondisi. Untuk kode programnya, sebenarnya gini. Ini atas ini dia
di sini ada deklarasi variabel dan sebagainya ya. Kemudian ini ada memasukkan nilai UTS-nya. Ini kita nilai UAS-nya. Nah, nilai itu adalah nilai UTS plus nilai UAS dibagi 2. Jika nilai lebih besar daripada 80, HM-nya adalah A. Statusnya adalah lulus. Ini di sini dia pakai pakai kurung kurawal karena ada 2 statement. Atau ini untuk yang satu statement, if nilai lebih besar daripada 80, HM-nya adalah A. Seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini kalau misalnya kalian masukin ke kode blok atau kalian pakai apa? Dev plus, dev C. Dev plus. Itu insya Allah jalan. Jadi coba aja kalian pelajarin. Selanjutnya, tadi kalau struktur if satu kondisi, ini 2 kondisi. Kondisinya ada 2 nih. If 2 kondisi digunakan ketika kita akan mengeksekusi sebuah statement jika kondisinya true dan statement lain jika kondisinya false. Kalau tadi kan cuma kondisinya true doang nih. Kalau true dijalankan ada statement. Kalau false gimana? Dia end. Nah, kalau di sini dia ada 2 nih kondisinya. Struktur ini disebut if else. Ada if, ada else. Ekspresi pada sebuah struktur if atau if else biasanya merupakan ekspresi logika. Di sini ini yang mutlak. Jadi tidak ada statement else yang berdiri sendiri. Kalau misalnya ada else, pasti ada if. Tapi if belum tentu ada else. Setiap else harus berpasangan dengan if karena tadi else itu tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya, statement di antara tanda kurung kurawal disebut dengan compound statement atau block of statement. Strukturnya seperti ini. If, kemudian kondisinya atau ekspresinya. Selanjutnya di sini statement-nya. Statement 1, statement 2 dari ekspresi atau dari kondisi yang benarnya. Kemudian else, statement 3, statement 4. Contohnya tadi ada jika nilai algoritma struktur data saya A, saya akan mentraktir teman sekelas. Nah, berarti di sini jika nilai algoritmanya adalah A sama dengan A, berarti statement di sini traktir teman sekelas. Berarti statementnya di sini cuma 1 nih. Berarti di sini nggak ada statement lagi. Selanjutnya, else-nya bisa aja di sini. Tidak mentraktir. Jadi kalau nilainya A, berarti traktir teman sekelas. Kalau tidak A, berarti tidak mentraktir. Sampai sini paham? Paham. Gampang ya, Mas Ian ya. Sini kalau misalnya mau ada 2 statement. Traktir teman sekelas, kemudian di sini mau bersedekah, misal bersedekah, ini yang kedua. Atau di sini tidak mentraktir, atau di sini dia sama mengulang. Yang penting dia masih ada di dalam kurung kurawalnya. Paham ya? Gampang? Insya Allah, Bu. Paham. Oke, untuk flowchart-nya, kalau tadi kan di sini Boolean expression true, udah selesai. False-nya adalah end statement. Nah, kalau di sini masih ada statement lagi. Nah, di sini ada if. Di sini ada misal tadi masih ada if nilai lebih besar dari tadi nilai sama dengan A. Berarti di sini adalah mentraktir. Di sini tidak mentraktir. Nah, if
if nilai A, kalau true dia mentraktir, kalau false atau kalau salah dia tidak mentraktir. Nah, setelah menjalankan salah satu statement, dia adalah mengakhiri dari programnya. Di sini N. Paham? Gampang? Kita Kalau lanjutkan. dipraktekkan ya itu, Bu, masalahnya. Kita lanjutkan. Oh, di sini ada kode programnya. Nah, di sini ada if. If nilai lebih besar dari 80, status lulus. Else berarti tidak. Nah, yang else ini berarti kalau misalnya nilai itu lebih besar, lebih kecil daripada 80. Karena saya tanya, kalau misalnya nilainya 80, dia masuknya statusnya lulus atau tidak lulus? Kalau tidak lulus, Bu. Tidak lulus. Kalau misalnya nilainya dia Di bawah 80 tidak lulus. ya, kalau saya punya nilainya itu 80. Dia termasuk lulus atau tidak lulus? Lulus. 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 Kalau di bawah 80 baru tidak lulus. Kalau Ada yang statement lulus, ada yang tidak lulus. kalau statementnya 80. Coba salah satu. Saya tulis deh namanya deh. Sebutkan nama sama NPM. Yo, mumpung saya mau ngasih nilai tambahan. Nama, ya Bu, jawab ya Bu. Oke, siapa? Nama Rizky Ya. Agung Pratama, PM 2043063. Belakangnya aja Mas, NPM-nya berapa? 63. 63. Lulus atau tidak lulus? Lulus. Karena if-nya itu, statement-nya itu, yang if-nya itu 80. Nah, kalau misalkan di Oke, bawah ada lagi? 80 itu tidak lulus. Oke, ada lagi? Saya Bu, Siapa? kalau Saya audit butuh orang. saya Bu, Ya, silakan. Salahuddin Abdul Aziz, NPM 20430037. Belakangnya aja Mas. 37. 37. Lulus Ya. atau tidak lulus? Tidak lulus Bu, karena itu tandanya lebih dari, bukan lebih dari sama dengan Bu. Oke. Mau ambil anu Tadi NPM-nya berapa Mas? 37. 37. Ada lagi yang mau nambahin? Satu orang lagi deh. Ya Bu, Oke, siapa? Lutfian Al-Ghifari, Lutfian Al-Ghifari. NPM 29, NPM? ujungnya 29, Oke. Lulus atau tidak lulus? tidak lulus. Alasannya? Karena itu yang lulus harus lebih dari 80. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah tidak lulus. anjing lali. Karena di sini cuman lebih besar daripada 80, sedangkan nilainya adalah 80, kecuali lebih besar Lebih sama dengan. Oke, paham sampai sini? paham. Paham ya Mas Rizky Agung? Paham Bu. Kalau misalnya di sini tadi saya bilang nilainya adalah 81, berarti dia adalah Nah, lulus. lulus. Gitu loh. Selanjutnya ada struktur if 3 kondisi. Kalau struktur if 3 kondisi berarti ada ekspresi 1, ekspresi 2, dan else. Nah, contohnya tadi di sini. Nah, jika nilai A, saya akan mentraktir teman sekelas. Jika nilai B, saya tidak akan mentraktir. Jika nilai C, saya mengulang semester depan. Nah, berarti di sini contohnya if jika Nilai A. nilai jika nilai A, statementnya apa? Mentraktir. Aktif. Berarti di sini else if
nilai B. B. nilai B di sini tidak Jam traktir. traktir. Else, Lain itu else-nya apa? mengulang Nilai C. Mengulang. Mengulang. Ulang. Paham sampai sini gampang? Ya. Gampang ya. Ini kalau misalnya kalian ada nih, if nilai B, kemudian ada lagi if else if nilai C, misalnya nilai C kalian mau ngapain? nilai C remedi Bu. Remedial. Oke, misalnya remedi sama mengulang apanya? Oh, mengulang tahun depan. Iya, Ya. mengulang tahun depan. Kalau ini kan remedi. Dia memperbaiki Bu. Memperbaiki nilai. Kan. Perbaikan nilai. Karena gini, ada nilai A, nilai B, nilai C. Else berarti kalau nilainya enggak A, enggak B, enggak C, berarti dia mengulang tahun depan. Kalau misalnya nilainya amin, berarti kontraktir. Iya, Bu. Kalau misalnya nilainya amin, berarti mengulang tahun depan. Karena di sini juga tidak. Tidak ada. Aduh. Ya, paham? Paham. Ya. Untuk flowchart-nya agak ribet nih. Kalau tadi di sini kita masukin nih. Tadi if nilai A, berarti di sini memang traktir. Di sini traktir. Else nilai B tidak. Nilai kalau nilai B apa? Tadi Tidak mentraktir. tidak traktir. Else mengulang. Kalau misalnya tadi dia ada nilai C, berarti di sini bolehan lagi nih. Ya, bolehan statement remedial, terus statement mengulang. Ya, paham? Paham. Ini kan ini false ketinggalan nih. Boleh. Ini ada false. Paham. Kita lanjutkan ke kode programnya. Udah tidur nggak lihat-lihat. Ada di sini, misalnya if nilai lebih besar daripada 80, HM-nya adalah A. Ini ada tanggal. Sebentar. Iya, Mas? Palu kita ada di sini, tapi palu kitanya belum datang. Ya. Mau dari mana? Oh, oke. Tunggu sebentar di situ biar kita hubungi dulu Pak lu kitanya ya, Mas. Namanya siapa, Mas? Maaf. Adik kita. Udah janjian? Belum ya? Oke, nanti kita hubungi Pak lu kitanya dulu ya. Nendi, teleponin Pak lu kita ada orang KPI. Teleponin Pak lu kita ada orang KPI. Oke, kita lanjutkan di sini. If nilai lebih besar dari 80, HM-nya adalah A. Nilai lebih besar daripada 70, nilainya adalah B. Else, nilainya adalah B. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Untuk tugasnya, ada yang sudah mengerjakan? Ada yang sudah mengerjakan tugasnya? Udah ngumpul? Oh, kayaknya slotnya belum saya buka ya? Baru muncul, Bu. Belum berhasil. Oke, di sini saya kasih kisi-kisi ya. Kira-kira ada else if-nya ada berapa? Ada berapa kondisi? Ada 3. Ada 3 kondisi. 3 atau 4? 4. Yang satunya kan 4. yang mendapat bonus 4. If-nya ada berapa if? If sama else pasti ada 1. Else if-nya ada berapa?
Oke, paham berarti ya, gampang ya ngerjain tugas ini? Ini teh Bang. Untuk kelompoknya 3 orang, codingnya menggunakan bahasa C++. Kalau kalian misalnya kesulitan pakai C++, maunya pakai Java. Saya mau pakai Java aja, Bu. Silakan. Kalau misalnya kalian mau pakai Python, boleh. Kalau bisa Python. Tapi kalau masih bisanya C++, Python harus pakai belajar, pakai C++. File yang dikirim itu Word sama .cpp-nya. Kemudian deadline tugasnya tanggal 7 April 2021. Perlu diperpanjang atau enggak? Panjang. Perlu diperpanjang. Sampai kapan? Sampai teman bohongin Andi. 14. Sampai tanggal 9 cukup? Cukup sih, Bu. Cukup ya. Ngoding kayak gini mah nggak nyampe 5 menit, selesai. Iya, itu kalau Ibu nggak nyampe Loh, kan kalian udah pernah ngoding if else. ada muncul ada error. Codingnya masih copy paste, Bu. Di copy paste. Oh, ini lagi nih. Kalau misalnya kalian copy paste, saya tahu kok mana yang Jadi kalau misalnya saya kasih tugas kelompok, kalau bisa kerjainnya per kelompok, jangan per kelas. Karena saya pernah waktu sebelum COVID, itu saya udah bilang statement dari awal, jangan ada yang contekan. Kalau contekan nilai saya bagi, dan ada 3 kelompok. Nilainya 90, berarti satu kelompok berapa nilainya? 30. 30. Tuh, kalian berarti 30. Kalian boleh, diskusi boleh, tapi untuk codingnya harus masing-masing. Kan nggak mungkin nih dari awal sampai akhir sama nih codingnya. Sampai titik komanya sama, sampai penamaan namanya sama, strip-stripnya sama, cuman ganti aja namanya. Saya tahu codingnya. Oke, ada yang mau tanya di sini? Bu, kalau buat pengguna string include your stream atau include Honio itu kayak gimana sih, Bu? Gimana? Kan sebelum coding itu kan ada hashtag include your stream kayak gitu. Terus ada lagi kadang hashtag include Honio. Nah, kayak penggunaannya gimana? Kalau IOStream itu dia untuk in, out, atau out. Itu pasti. Kalau misalnya ada in, out, itu IOStream. Kalau Honio, itu dia biasanya untuk yang aritmatika. Kalau misalnya untuk yang sekarang ini, dia belum pakai yang ini. Include Honio itu belum, karena kalian belum pakai yang aritmatika. Jadi IOStream aja cukup. Jadi itu penggunaannya tergantung sama kalian di dalamnya. Sekarang. Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Lainnya kapan tuh, Bu? Gimana? Deadline pengumpulan. Deadline-nya tadi tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9. Nanti aku mau. Ada Cok. 9. Aneh lagi. Ada sarapan kok dari pangan. Tanggal Jumat besok. 9. Oh? Jumat besok. Oh, tiwul harus dong. Jamnya jam berapa? Jam 23 juga. Jam Batas 59. Ya, jumlah maksimumnya adalah 2 ya. Jadi kalian Word APP sama tadi apa? Word sama CPP. Boleh PDF juga nggak apa-apa. TXT juga nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak saya batasin tipe berkasnya. Jadi kalian masukin apa aja, yang penting saya bisa baca. Kalau saya nggak bisa baca, ya nggak saya nilai. Oke, kalau yang udah selesai, boleh dikumpulkan kalau mau dikumpulkan. Untuk pengumpulannya,
Kayaknya enaknya setiap kelompok aja ya, nggak usah perwakilan ya. Biar saya bisa langsung nilai di spadanya. Tiap individu ngumpul aja tuh kan itu. Berarti Setiap individu. Oke, ada pertanyaan? Cukup, Bu. Untuk pertemuan hari Rabu kita mau Zoom meeting atau mau spada? Menyesuaikan aja. Pertemuan hari Rabu Menyesuaikan aja, Bu. web. Pada Rabu Bu web aja, Bu. Praktek, Bu. Gimana? Mulai praktek kapan, Bu? Mulai praktek sebentar. Karena ini loh, Bu. Yang lain tuh belum, ibaratnya belum pasti paham dari yang lain. Nah, kita oke. Berarti kan pertemuan jadi maksud saya gini, kita tuh mau ada luring itu seenggaknya sama sebelum UAS. Oh, berarti di bulan Juni apa? Juni apa Mei? Mei ya, Bu? Ya itu berarti kan kita kan udah sampai sini nih. Mei akhir. Berarti pertemuan minggu ini kita for while, kemudian kuis 1. Terus ada 2 materi itu kok dari hotel itu bawa banyak bener yang di bagian pertemuan 7. Kita luring. Itu puasa berarti, Bu? Ya, Bu ya. Pertemuan ke-7. Terus anduk juga kayaknya enggak deh. Puasa enggak? Tanggal puasa kan tanggal 13, acara 13-12. Satu, dua, tiga. Ya, kayaknya mau lebaran. Lah, emang tanggal berapa itu, Bu? Sekitar tanggal 28-an lah. 28 belum sih, belum lebaran sih. Tanggal 5. Itu udah masuk. Nah, tinggal tanggal 5 ini. Hamin 8 menuju lebaran. Tanggal 5 ini kita UAS-nya itu setelah lebaran apa sebelum lebaran? UAS apa UTS, Bu? UTS, salah, UTS. Ya sebelum lebaran sih, Bu. 4 pertemuan lagi. Pokoknya pertemuan ke-7 di sini kita udah mulai, kalau bisa kita mulai luring, kita babat dari if untuk program. Ya, jadi jatuh masuknya bulan puasa. Puasa mau lebaran. Puasa hari ke-23 lah. 20 apa 21. Kita ini aja nanti kajian aja. Nah, gitu tuh kalau lebaran tuh libur berapa minggu, Bu? Kalau lebaran tuh perkuliahan. Kalau yang di sini kemarin berapa, Bu? Kalau nggak salah minggu. 1 minggu apa 2 minggu? Lupa sih, kalau biasanya kalau nggak corona itu 2 mingguan. Karena corona jadinya kayaknya seminggu cumanan. Yang katanya Juli itu sudah mulai masuk, apa benar itu, Bu? Katanya statementnya dari mahasiswa dulu. Kalau mahasiswa misalkan udah buka, udah bisa masuk, yang lainnya udah bisa masuk. Corona, wah. Terus kayaknya sebentar nih, rektor itu ngeluarin kayak misalnya Juli udah ini. Tapi kan kalau misalnya yang dari pemerintah itu yang Juli itu kan yang untuk SD sama SMP. Yang untuk perkuliahan itu kan diberikan kebebasan untuk kampusnya sendiri. Nah, dari rektor itu belum ngeluarin statement apapun gitu. Jadi kita tunggu aja dari rektornya. Gitu, Bu. Yang lain kasihan, Bu. Kalau untuk mata kuliah lain gimana? Mata kuliah lainnya daring sih. Ada yang luring? Sebagian daring, tapi sebagian pengen luring gitu, Bu. Siapa yang? Khususnya yang mata kuliah yang ilmu komputer gitu, Bu. Tentang ilmu. Yang mau luring siapa yang udah mempersiapkan luring? Kalau pas semester 1 tuh pas pelajarannya Pak Maji itu luring gitu. Tapi cuma sebagian doang sih, Bu. Praktikum di akhir aja ya?
pas mau UAS pelajarannya Ibu, mata kuliahnya Ibu. Kalau misalnya kalian sering luring, juga kalian yang kalau pas dari rumah. Iya sibuk yang rumahnya jauh-jauh. Ada yang posisinya kalian buat luring. Nah, jadi kan kita harus kondisi ini. Jadi jangan kita memaksakan diri sendiri tapi orang lain itu terbebani. Gitu. Nanti Iya, kalau untuk Bu. yang luring kita bahas aja di grup apa baiknya. Nanti saya koordinasi juga sama gugus COVID UM kapan diperbolehkannya. Kemarin sih saya udah bilang kata gugus COVID ketuanya itu kemungkinan diperbolehkan itu habis lebaran itu udah diperbolehkan, tapi nggak tahu kalau misalnya dia melonjak lagi ya nggak diperbolehkan lagi gitu. Ya kalian berdoa aja semoga malah menurun bukan malah meningkat. Tapi Bu, itu Ibu percaya nggak tuh Bu COVID itu? Saya nggak tahu ya percaya apa enggak, tapi saudara saya ada yang kena, teman saya ada yang kena sampai 2 kali. Teman saya di Jakarta banyak yang kena, jadi kalian hati-hati dan waspada. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup? Kalau cukup untuk hari ini saya akhiri. Silakan kalian kuliah lagi dengan Ibu Aika. Maaf sudah mengganggu waktunya pagi-pagi. Selamat bertemu di hari Rabu untuk pertemuan selanjutnya untuk via Spada atau via Zoom nanti kita bahas di grup. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.